Guys, percaya nggak? Remaja gelandangan berbadan besar yang dulunya begini, berubah dalam waktu singkat menjadi begini. Film inspiratif dari kisah nyata, berjudul The Blind Side, menceritakan remaja berkulit hitam bernama Michael Oher, yang berjuang keras meraih kesuksesan di dunia football. Gimana kisah mengharukan yang dialami Michael? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari di tahun 2002, seorang lelaki bernama Big Tony membawa anak asuhnya bernama Michael Oher atau Big Mike ke sekolah gereja Wingate. Kepada guru olahraga bernama Bert Cotton, ia meminta agar Big Mike diterima di sekolah tersebut. Para dewan guru awalnya ragu menerima remaja ini karena ternyata Big Mike kondisinya cukup bermasalah. Ibunya pecandu, ia berpindah-pindah mencari tempat tinggal, tak punya siapa-siapa, serta catatan rapotnya menunjukkan nilai akademik yang sangat rendah. IQ-nya 80 dan sudah keluar masuk ke 11 sekolah. Namun Bert Cotton yakin anak ini punya kelebihan lain. Ia bisa menjadi pemain football yang berbakat. Setelah diterima, Big Mike sangat canggung dan pendiam di kelas. Semua anak-anak tak ada yang mau dekat dengannya. Setiap malam ia berpindah-pindah tempat mencari tempat tidur. Kasian banget kelihatannya ya. Apalagi ia dapat kabar ayahnya baru saja meninggal bunuh diri. Udah sebulan Big Mike bersekolah, tapi tak ada perkembangan. Semua nilai ujian tulisnya mendapat D. Sampai salah satu guru bernama Miss Boswell menyadari kalau Big Mike lebih pintar di ujian lisan. Jadi masih ada harapan. Di sekolah tersebut ada anak bernama S.J. Tui dan Collins Tui. Mereka memberitahu tentang kondisi Big Mike pada keluarganya. Ayah mereka yaitu Sin Tui adalah orang yang kaya raya di Amerika. Ia mantan bintang pemain basket yang memiliki 85 restoran dan jet pribadi. Duh, gak kebayang gimana kayanya. Istrinya bernama Lian Tui juga tak kalah suksesnya. Ia desainer terkenal. Mereka adalah keluarga yang sangat dermawan. Mereka sering menyumbang dana ke sekolah-sekolah. Pertemuan Big Mike dengan keluarga ini membawanya pada keberuntungan. Suatu malam, ketika ia luntang-lantung mencari tempat tinggal, keluarga Tui menemukannya dan membawanya ke rumah. Mike dipersilakan menginap, makan bersama, sampai dibelikan baju oleh Nyonya Tui. Lian ini benar-benar baik banget. Dia selalu membujuk dengan lembut agar Mike mau membuka diri. Lian yang awalnya ibah, lama-lama jadi sayang. Ia memberikan Mike sebuah kamar sendiri. Diajaknya jalan-jalan. Essie juga semakin dekat dengan Mike, sudah menganggapnya seperti kakak lah. Duh, pokoknya keluarga malaikat lah mereka. Nyonya Tui merasa bahagia. Baginya, Michael telah merubah hidupnya jauh lebih baik. Pada perayaan Natal, keluarga Tui juga menyertakan Michael di foto kartu ucapan. Membuat banyak orang mencibir, tapi juga kagum dengan kebaikan hati Lian. Teman-temannya sempat khawatir dengan anak Lian, terutama si cantik Collins. Mereka takut Michael berbuat macam-macam pada Collins ketika di rumah. Setelah ditanya, Collins tak ada masalah. Justru ia berteman baik dengan Michael di sekolah. Seperti harapan pelatih di awal, Bert ingin memasukkan Michael ke dalam tim football. Awal-awal latihan, Mike benar-benar tidak tahu cara main. Sering melakukan kesalahan. Padahal ia punya kekuatan luar biasa sebagai penjaga. SJ sangat peduli dengan Mike. Ia pun selalu menemani Mike agar semangat latihan. Suatu hari, Michael minta ingin dibuatkan SIM. Lian pun menurutinya. Namun ada kendala di bagian administrasi terkait identitas asli Mike. Lian kepikiran, sepertinya ia harus mengadopsi secara resmi saja SIM Mike. Karena Mike ini anak yang dipelihara negara. Tapi Lian ingin mengetahui masa lalu Mike dengan cara mencari keberadaan ibunya. Ia susah payah mencari alamat. Datang ke pemukiman miskin Amerika. Akhirnya, ia bertemu Nyonya Oher. Kondisinya cukup memprihatinkan. Dari pertemuan itu pun, Lian mendapat informasi. Nama terakhir Mike adalah Williams. Hari berikutnya, keluarga Tui pun memberitahu secara resmi bahwa mereka akan menjadi orang tua asuh bagi Mike.
Mike sangat bahagia mendengarnya. Setelah SIM dibuat, Michael juga diberi hadiah sebuah mobil. Astaga, mimpi apa sih bisa dapat mobil segampang itu? Namun naasnya, hari pertama Mike mengemudi bersama SJ, mobilnya mengalami kecelakaan. Mendengar kabar itu, Lian panik. SJ mengalami luka parah, tapi masih selamat. Kini Mike yang merasa bersalah. Lengannya terluka. Ternyata, Michael lah yang melindungi SJ agar tak terkena benturan kantong udara. Pada pertandingan football, Mike bertugas sebagai pemain penghadang kiri. Ia masih kesusahan mengerti konsep bermain. Sampai-sampai Bert Cotton selalu memarahinya. Lian turun lapangan. Dengan cerdasnya, ia ceramahi Mike agar mengerti apa tugasnya di football. Mike adalah penjaga yang sangat kuat. Seperti ketika ia menjaga SJ dari kecelakaan. Ia juga harus mampu menjaga timnya. Duh, Mama Tui keren banget di adegan ini. Akhirnya, Mike menjadi paham dan dapat bermain dengan baik. Tibalah hari pertandingan pertama. Tim Crusader melawan tim Lions. Tim Lions ini sangat angkuh, membuat Mike tidak fokus, merasa rendah diri, dan gagal menjaga pertahanan. Sampai memasuki 3 babak, tim Lions selalu lebih unggul poinnya. Mereka hampir putus asa, sampai insting melindungi Mike bangkit karena melihat pelatihnya yang sangat peduli padanya. Poin demi poin bertambah bagi tim Crusader, dan itu membuat tim Lions kalah telak. Aksi Mike dalam bermain membuat semua orang kagum. Videonya viral. Banyak pihak ingin merekrut Mike untuk masuk ke dalam tim mereka. Mereka datang jauh-jauh untuk melihat langsung seberapa hebatnya kekuatan Mike. 50 universitas memberikan tawaran beasiswa football, tapi nilai akademik Mike harus memenuhi syarat kelulusan. Akhirnya keluarga Tui menyewa guru privat yang profesional untuk mengajar Mike agar nilainya meningkat. Bernama Miss Susan. Miss Susan mengajari Mike dengan keras tapi lembut. Ia punya teknik sendiri agar Mike cepat paham dengan materi pelajaran. Pelatih demi pelatih dari setiap universitas mulai berdatangan ke rumah keluarga Tui. Mereka memberikan tawaran yang cukup menggiurkan. Terutama SJ juga harus dapat keuntungan, karena ia tidak bisa berpisah dengan Mike. Sebenarnya, Mike cukup tertarik dengan Universitas Tennessee. Tapi keluarga Tui ingin Mike pilih Universitas Ole Miss saja, karena alma mater mereka juga. Akhirnya, setelah dipertimbangkan, Michael pilih Ole Miss. Di balik itu, ternyata ada satu guru yang pelit nilai kepada Mike. Ia meminta agar Mike membuat sebuah karangan untuk syarat kelulusan pelajarannya. Dibantu Misu dan Sen, Michael menulis sebuah karangan yang menggambarkan tentang keberanian. Ia tulis berdasarkan pengalaman hidupnya selama ini. Karangannya itu cukup indah, hingga membuat sang guru kagum. Hari kelulusan tiba. Michael mendapat nilai akhir 2,52. Dia telah berhasil. Ini momen mengharukan juga nih. Apalagi bagi Lian. Ia sangat bangga dengan anak angkatnya itu. Namun kemenangannya belum sampai di situ. Ada satu persoalan lagi. Ada seorang investigator dari NCAA bernama Jocelyn Granger. Ia melakukan penyelidikan terhadap Mike. Lian merasa firasatnya buruk. Granger bertanya, kenapa Mike memilih Ole Miss? Apakah ada unsur pemaksaan? Apa karena pasangan Tui dan Misu alumni Ole Miss jadi mereka mempengaruhi? Mike terus dicecar pertanyaan yang menyudutkannya. Granger juga mengetahui fakta bahwa keluarga Tui adalah penyokong dana Ole Miss. Bisa jadi ini permainan politik. Michael shock dan langsung keluar ruangan. Ia marah pada Lian. Ia berpikir selama ini Lian mengadopsinya hanya agar ia bisa kuliah di Ole Miss dan menambah keuntungan bagi keluarga Tui. Lian jadi menyesal atas kesalahpahaman ini. Kemudian, Mike pulang ke kampung halamannya. Ia bertemu temannya yaitu Alton. Alton ini brengsek banget aslinya. Dia premannya wilayah itu. Alton memaksa Mike untuk minum bersama. Di sana Mike dibully dan di roasting soal keluarga baru angkatnya. Pas Alton menyinggung soal Collins Tui yang cantik, Mike marah besar. Terjadilah perkelahian malam itu. Esoknya, Lian mencari keberadaan Mike.
ia sempat bertemu Alton dan gerombolannya. Tak lama Mike ditemukan. Lian minta maaf telah membuat Mike sedih. Ia berjanji tidak akan mengatur lagi hidup Mike. Ia bebaskan Mike memilih kehidupannya. Mau jadi pemain football, mau jadi pelayan resto kek, yang penting Michael bahagia. Tapi sepertinya Mike akan tetap jadi pemain football. Dan ia tetap memilih kuliah di Ole Miss. Singkat cerita, sebagai mahasiswa baru, Lian membantu kebutuhan Mike. Ia mengatur semuanya, dari mulai asramanya, jadwal kuliah, dan lain-lain. Wah, Michael bahagia banget rasanya. Begitu juga Lian. Ia tak menyangka bisa mengubah hidup seorang gelandangan menyedihkan seperti Mike menjadi bintang football yang amat sukses. Ia sangat bersyukur. Di akhir film dijelaskan, Michael Orr menjadi pemain amatir terbaik di Ole Miss. Collins mengikuti jejak ibunya, menjadi pemandu sorak. Shane dan Lian masih tinggal di Memphis. Sedangkan SJ juga menerima semua yang dijanjikan kepadanya. Dan di tahun 2009, Michael Orr resmi menjadi pemain penghadang di tim Baltimore Ravens di NFL Draft. Nah, ini Michael Orr yang asli. Sedih banget sih asli. Lian benar-benar ibu hebat. Kebaikannya itu nggak main-main. Walaupun ia kaya raya, cantik, cerdas, sukses, sosialita abis deh. Tapi nggak gengsi mengadopsi remaja kulit hitam yang banyak kekurangan seperti Michael. Ternyata niat baiknya tak sia-sia. Ia telah berjuang mempertemukan Michael pada bakat olahraganya dan mengantarkannya pada kesuksesan.